Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan acara kita yang berjudul pengantar kajian ilmu hadis bersama Ustadz Fakhrul Razi yang telah hadir bersama kita. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan telah datang bersama kami. Baik, bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, bi ahsanil hal. Baiklah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit mengulang, pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas tentang pengertian dasar ilmu hadis, yaitu ada beberapa poin, ada khobar, hadis, sunnah, athar, sanad, dan matan. Itu adalah beberapa poin yang kita telah bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk itu, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali bersama Ustadz tentang poin-poin selanjutnya. Baiklah, untuk menyingkatkan waktu, kita langsung saja kepada intinya. Langsung saja kita tanyakan kepada Ustadz. Baiklah Ustadz, untuk pembahasan selanjutnya, apa-apa saja, poin-poin apa saja yang akan kita bahas? Silakan. Baik. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya ada beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian daripada kutub sittah. Kutub sittah, kemudian diiringi dengan pengertian muttafaqun alaih. Pengertian muttafaqun alaih. Selanjutnya nanti ada muhaddis. Apa itu muhaddis? Kemudian definisi ilmu hadis, ulumul hadis. Jadi ini mungkin beberapa istilah nanti yang bakal sering kita jumpai di sela-sela pembahasan ilmu hadis. Jadi ada kutub sittah, kemudian muttafaq alaih, kemudian ada juga muhaddis, selanjutnya pengertian ulumul hadis, ya. Kemudian diiringi dengan pembahasan tentang mutaba'ah dan syawahid. Mutaba'ah dan syawahid. Itulah mungkin beberapa pengertian dasar yang barangkali sering nanti kita temui di sela-sela pembahasan mustalah hadis. Baiklah, terima kasih Ustadz atas pengkabarannya, beberapa pembahasan kita selanjutnya. Cukup menarik, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, langsung saja kita kepada pembahasan tentang judul-judul yang telah dipaparkan oleh Ustadz tadi. Kepada Ustadz, dipersilakan. Baiklah, untuk yang pertama, memang Islam memiliki beberapa referensi tentang ilmu hadis ini. Ada yang disebut dengan kutub sittah. Kutub sittah itu memiliki pengertian yaitu kitab induk hadis yang 6. Jadi agama Islam memiliki kitab-kitab hadis, di mana kitab hadis ini merupakan induk, ya, induk di dalam referensi tentang ilmu hadis ini. Jadi kitab kutub sittah ini terdiri dari dua unsur, dua pembagian, yaitu satu as-sahihain dan yang kedua adalah kutub sunan. As-sahihain yaitu kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Dan yang selanjutnya adalah kutub as-sunanul arba'ah. Sunan arba'ah itu adalah Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Sunan An-Nasai dan Ibnu Majah. Jadi ada Sunan Arba'ah, kemudian ada dua kitab Sahihain.
Iya. Jadi genap menjadi 6. Jadi yang 6 ini disebut sebagai kitab induk hadis yang 6. Kutub Sittah. Iya. Berarti ada 6 kitab gitu digabung dalam satu nama kitab, Kutub Iya, Sittah. namanya Kutub Sittah. Masya. Jadi kalau hanya 2 namanya Sahihain, Mm-mm. yaitu Sahih Bukhari Iya. dan Sahih Muslim. Mm. Yang 4 namanya Kutub Sunan, namanya Sunan Arba'ah, Mm-mm. yaitu tadi Sunan Abu Daud, Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Jadi Sahihain ini memang berisi tentang hadis-hadis yang sahih saja, di mana memang dari sejak awal muallifnya sengaja menghimpun hadis-hadis yang sahih. Iya. Jadi bila mana hadis itu sahih maka dimuat dalam kitab ini. Hadis-hadis yang dianggap tidak sahih tidak dimuat di sini. Jadi memang dari awal niat muallifnya hanya menghimpun hadis-hadis yang sahih saja, Mm-mm. sehingga disebut dengan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Iya. Sahih Bukhari kitab satu kitab hadis yang nomor 1. Ya, banyak ulama, mayoritas ulama mengunggulkan kitab Sahih Bukhari. Sedangkan kitab Sahih Muslim berada pada urutan kedua setelah Sahih Bukhari. Iya, Ustaz. Ini cukup menarik tentang bagaimana kesohihan tentang hadis Bukhari dan Muslim ini. Jadi apakah bila telah tertulis dalam suatu riwayat Sahih Muslim, Bukhari Muslim, apakah kita tidak perlu menanyakan lagi tentang kesohihannya gitu, Ustaz? Tidak. Oh. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah menghandle, sudah melaksanakan PR yang cukup berat, yang tidak mungkin dilakukan lagi oleh generasi berikutnya. Jadi bila mana hadis itu sudah terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tidak dipertanyakan lagi derajat kesohihannya. Artinya bahwa keberadaan hadis itu di dalam kitab Sahihain itu cukup menandakan bahwa hadis itu telah sahih. Jadi tidak usah bertanya lagi, langsung saja diamalkan. Masya Allah. Demikian. Iya. Kalau kita melihat dari kitab yang Kutubus Sittah tadi ada yang Sunan Arba tadi ya? Iya. Jadi bagaimana kalau yang Sunan Arba ini, Ustaz? Berbeda dengan Sunan Arba'ah. Memang dari awal penulisnya tidak memberikan garansi, tidak memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa isinya telah sahih. Walaupun di dalamnya banyak hadis-hadis yang sahih. Iya. Ada juga hadis yang hasan, tetapi sedikit yang dhaif. Memang dari sejak awal para penulisnya itu, para muhaddis, para mukharrijnya tidak memberikan semacam garansi kepada masyarakat bahwa isinya telah benar-benar sahih. Karena namanya sunan. Hanya menghimpun sebagai hal-hal yang diidofatkan ataupun disandarkan kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apakah nanti setelah diteliti ternyata hadisnya bisa jadi sahih, ada juga yang hasan, tetapi ada juga yang dhaif. Ada juga yang dhaif. Karena dari sejak awal penulis tidak menjamin. Yang dijamin itu hanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di antara kutub sittah ini. Demikian. Baik, Ustaz. Berarti kalau sunan dari 4 sunan tadi, apakah sikap kita sebagai seorang pembaca atau sebagai masyarakat, apakah kita langsung percaya bila mendengar ada misalnya hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Tirmizi, atau kita harus mencari kesehatannya dulu gitu, baru kita amalkan? Iya. Untuk saat ini karena begitu besar perhatian umat terhadap kutub sittah ini, tentu hadis-hadisnya di dalam itu sudah banyak yang melakukan takhrij. Khususnya kutub sunan.
Adapun Sahih Bukhari mungkin ada 1-2 orang yang ingin mengkaji ulang, tetapi tidak ditoleh, tidak dianggap. Nah, walaupun ya terbuka bagi siapapun peneliti untuk mengkaji ulang, tetapi sebagaimana dikatakan oleh ulama, mengukur kesohihan Sahih Bukhari dan Muslim itu sama saja nanti hanya membuang-buang energi. Apa yang dilakukan oleh Imam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sudah cukup. Berbeda tadi dengan kutub sunan. Sudah ada misalnya semisal Syekh Albani telah mengkaji dan sudah menghukumi hadis-hadis yang terdapat dalam kutub sunan ini. Maka namanya keluar seperti kitab Silsilatul Hadis As-Sahihah. Jadi merupakan penelitian beliau terhadap kutub sunan. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Baiklah pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas beberapa 2 poin dari pengertian dasar ilmu hadis, yaitu kutubus sittah dan muttafaqun alaih. Untuk selanjutnya ada lagi beberapa poin yang akan kita sampaikan, tetapi setelah jeda yang satu ini. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita ke dalam kajian kita, yaitu tentang kajian pengantar kajian ilmu hadis. Kita akan melanjutkan tentang beberapa poin, yaitu pengertian dasar ilmu hadis yang telah kita bahas tadi, yaitu tentang kutub sittah, dan sekarang kita langsung ke muttafaqun alaih. Langsung saja kita minta penjelasannya kepada Ustadz yang telah hadir bersama kita. Silakan Ustadz. Baik. Tadi adalah istilah kutub sittah. Sudah kita jelaskan. Berikutnya adalah pengertian muttafaqun alaih. Kalimat ini juga sering nanti kita dengarkan. Khususnya yang berbau hadis, baik itu di kajian ilmu hadis sendiri maupun di kajian ilmu-ilmu keislaman, sering kita dengarkan kata-kata muttafaqun alaih. Apa yang disebut dengan muttafaq alaih ini? Muttafaq alaih adalah hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi hadis-hadis yang termuat, hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, juga hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, maka ketika Imam Bukhari dan Imam Muslim memuat hadis tersebut di dalam kitab sahihnya, maka hadis tersebut disebut dengan istilah muttafaq alaihi. Oleh karena Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama sepakat mengeluarkan hadis tersebut di dalam kitab sahihnya. Dengan demikian maka tentu derajat ini adalah derajat kesahihan paling tinggi. Di antara semua derajat hadis, maka derajat muttafaqun alaihi ini adalah derajat yang paling tinggi. Di mana di sana Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat mengeluarkan hadis tersebut di dalam kitab keduanya. Jadi berbeda dengan yang hanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari saja. Berbeda juga dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim saja dalam kitab sahihnya. Atau juga berbeda dengan kitab sahih lain. Misalnya hadis ini sahih gitu. Tetapi sahihnya belum tentu muttafaqun alaihi. Jadi bila mana kesahihan hadis itu sudah muttafaqun alaihi, artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama mengeluarkan hadis itu di dalam kitabnya. Maka bertambahlah kesahihan hadis itu. Jadi oleh karenanya kata-kata muttafaqun alaihi ini merupakan derajat paling tinggi di antara tingkat kesahihan hadis. Demikian. Iya. Berarti muttafaqun alaihi ini adalah hadis yang paling sahih lah di antara hadis yang lainnya. Iya. Jadi muttafaqun alaihi ini
sudah memenuhi kriteria kesesuaian hadis. Di samping itu, di samping sudah memenuhi, maka ada nilai plusnya. Ya, ada nilai plus. Ada nilai plusnya, misalnya di mana kitab lain juga mungkin barangkali memenuhi kriteria kesesuaian hadis. Misalnya tadi ada kitab Sunan. Sunan. Bila mana diperiksa misalnya kriteria kesesuaian hadis pada kitab Sunan, di dalam kitab Sunan itu sama-sama memenuhi. Misalnya Syekh Albani mensohihkan hadis itu di dalam kitab Sunan, di dalam kitab Silsilatul Ahadits Shahihah, maka merupakan nilai tambah lagi bila mana Imam Bukhari mengeluarkan hadis tersebut di dalam kitab Sahihnya. Merupakan nilai tambah lagi bila mana Imam Muslim juga mengeluarkan hadis tersebut di dalam kitab Sahihnya. Jadi kesohihan itu bernilai plus dia. Ada nilai tambah. Baik. Artinya keduanya muttafaq. Artinya sepakat dua-dua Imam Bukhari dan Muslim sama-sama mengeluarkan hadis tersebut di dalam kitab Sahihnya. Baik, Ustaz. Mungkin untuk muttafaqun alaih kita sudah selesai. Selanjutnya adalah tentang muhaddis. Ya, seperti apa muhaddis? Langsung saja kita tanyakan kepada ustadznya, apa itu muhaddis, Ustaz? Baik. Berikutnya adalah kata-kata muhaddis ini juga merupakan laqab ataupun gelar. Gelar muhaddisun, gelar ulama hadis. Tidak semua orang yang bergelut di dalam bidang ilmu hadis lalu disebut sebagai muhaddis. Adapun Syekh Albani itu sudah termasuk seorang muhaddis. Walaupun banyak yang tidak setuju. Banyak yang mungkin tidak suka dengan beliau, tidak suka dengan manhaj beliau, lalu kemudian menurunkan beliau dari derajat muhaddis. Padahal kalau kita lihat definisi muhaddis itu sendiri, ternyata Syekh Albani itu sudah mencapai level muhaddis. Apa itu muhaddis? Muhaddis itu ialah ulama hadis yang telah banyak melakukan telaah terhadap hadis-hadis Nabi, mengetahui identitas rawinya, juga mengetahui tingkat kesikohan rawi tersebut, sehingga mengetahui aspek jarah ta'dilnya. Jadi Syekh Albani tentu sudah memiliki kapasitas seorang muhaddis. Makanya beliau sanggup mensahihkan hadis. Sanggup mensahihkan hadis ini sahih. Tidak seperti barangkali para mahasiswa pemula, barangkali mahasiswa S1, mahasiswa S2 yang mengklaim diri menjadi ahli ilmu. Ternyata jauh-jauh di atasnya Syekh Albani ada ahli ilmu. Kalau mungkin didudukkan antara kita dengan Syekh Albani, mungkin nggak nyambungnya kita dengan Syekh Albani. Jadi Syekh Albani itu adalah termasuk muhaddis. Karena beliau telah banyak melakukan telaah terhadap hadis-hadis Nabi, bahkan melakukan penelitian terhadap aspek rawinya dan sudah mengetahui aspek jarah ta'dilnya, sehingga beliau mampu menempatkan rawi di tingkat mana. Apakah dia sikoh atau di bawah sikoh, atau bahkan dia hanya seorang yang dhaif. Baik, Ustaz. Tentang muhaddis ini, Ustaz, adalah orang yang meriwayatkan hadisnya atau yang mensahihkan hadis. Jadi apa-apa saja sih persyaratannya untuk menjadi seorang muhaddis itu secara lebih detailnya gitu? Tentu sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa orang yang banyak melakukan telaah tentu tidak sedikit. Dia telah membaca bahkan menghafal. Jadi muhaddis ini adalah tingkatan daripada seorang yang musnid. Musnid itu orang yang berusaha menghafal hadis. Menghafal hadis lengkap dengan sanadnya. Orang yang di bawahnya lagi adalah thalibul hadis. Hanya penuntut ilmu hadis. Barangkali kita termasuk di level paling bawah, yaitu thalib atau bahkan tuwailib. Tuwailibul hadis. Jadi di level paling bawah, di
di atasnya ada tolibul hadis, Mm. kemudian ada musnid, ada orang yang mulai meriwayatkan hadis tapi lengkap dengan sanad. Seperti orang-orang yang sekarang Mm. musabakoh Iya. hifdzul hadis itu adalah mereka yang sudah mau mencoba. Mm. Ketika mereka meriwayatkan hadis, mencoba mengiringkan hafalannya dengan lengkap dengan sanad. Atasannya lagi adalah muhadis. Jadi muhadis ini tidak hanya menghafal hadis lengkap dengan sanad, Mm. tetapi sudah melakukan telaah terhadap rawi-rawinya, nama-nama perawinya. Tentu identitas ini antum tahu, akhi. Identitas rawi itu berkaitan dengan nama lengkapnya. Iya. Dia tahu begitu disebutkan nama, oh si fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan. Kemudian kunyahnya. Begitu juga dengan buldannya. Bahkan rohalatuhun ilmiah. Iya. Kemana-mana saja melakukan rihlah ilmiah. Tentu berkaitan dengan hadis. Lalu kemudian melakukan jarah ta'dil. Mampu mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan jarah ta'dil tentang diri seorang rawi. Sehingga ketika hadis itu diperlihatkan kepada seorang muhaddis, maka dia sudah mampu bahkan menghukumi apakah hadis itu nanti sudah sahih atau tidak, karena aspek jarah ta'dilnya sudah diketahuinya. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Berarti menjadi seorang muhaddis itu bukanlah hal yang mudah Ustaz ya. Tidak sembarang orang bisa. Harus ada ijtihad yang luar biasa gitu. Iya. Karena di zaman sekarang ini banyak dari masyarakat kita ya yang sembarang mengatakan si fulan tidak dikatakan muhaddis gitu. Iya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik pembahasannya. Kita akan lanjutkan setelah jeda-jeda berikut ini. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan kita, yaitu tentang pengertian ilmu hadis, pengertian dasar ilmu hadis. Tadi kita telah membahas tentang muhaddis, dan sekarang insya Allah kita akan lanjut kepada tentang pengertian mutaba'ah dan syawahid. Langsung saja kita minta penjelasan dari Ustadz kita yang telah hadir bersama kita. Silakan Ustadz. Baik. Selanjutnya adalah pengertian tentang mutaba'ah dan syawahid. Di dalam kajian ilmu hadis juga sering dilewati istilah mutaba'ah dan syawahid. Di dalam akidah juga, di dalam ibadah juga sering kita jumpai istilah mutaba'ah. Jadi nanti coba kita dari perspektif ilmu hadis, apa pengertian mutaba'ah? Karena ada juga mutaba'ah di disiplin ilmu lain. Mutaba'ah itu ya syarat diterimanya amal harus mutaba'ah, ikhlas dan mutaba'ah. Ya tidak? Jadi mutaba'ah di sini bukan seperti mutaba'ah yang seperti yang disebutkan tadi, syarat diterimanya ibadah ada harus ikhlas dan harus mutaba'ah. Tetapi mutaba'ah di dalam ilmu hadis berbeda dengan istilah lain. Lalu apa yang disebut dengan mutaba'ah ini? Mutaba'ah ini ialah hadis yang sama, hadisnya sama, matannya sama, diriwayatkan oleh perawi yang berbeda, hadis yang sama, perawinya berbeda, tetapi berjumpa di sahabat yang sama. Sahabat perawinya sama, tetapi mereka pecah di bawah. Sanad hadisnya itu pecah di bawah. Jadi hadis yang sama, matan yang sama, diriwayatkan oleh perawi yang berbeda, ya, dan sahabatnya sama. Sahabat sama. Hadis matannya sama, sahabatnya sama, tetapi perawi ataupun jalur sanadnya di bawah berbeda. Itu yang disebut dengan mutaba'ah. Adapun mutaba'ah tadi
yang sebelumnya kita sebutkan, syarat Ya, syarat ibadah. diterimanya ibadah harus ikhlas dan mutaba'ah. Maka mutaba'ah di situ adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ada petunjuknya, ada hidayahnya daripada sunnah Rasulullah SAW. Tapi bukan itu. Jadi mutaba'ah di dalam ilmu hadis ialah hadisnya sama, redaksi hadis itu sama, matannya sama, sahabatnya sama, tetapi perawinya di bawah berbeda. Jadi walaupun perawinya berbeda-beda, bisa jadi jalurnya ke bawah ada diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah barangkali. Tetapi mereka menyatu di atas, yaitu pada sahabat yang sama. Contohnya adalah Abu Hurairah. Jadi mutaba'ah itu ialah hadis yang sama, diriwayatkan oleh perawi yang berbeda, bertemu pada sahabat yang sama. Nah, itu mutaba'ah. Baik, Ustaz. Untuk lebih memperjelas lagi tentang mutaba'ah, Ustaz, apa bisa kita diberikan kepada kita contohnya, Ustaz? Contoh hadisnya yang mutaba'ah itu, Ustaz. Mungkin kalau hadis, ya kalau hadisnya matannya mungkin tidak kita hafal semua, tetapi yang menjadi poin di situ adalah sebenarnya adalah jalurnya. Mutaba'ah ini kan berkaitan dengan jalur sanad. Sanadnya tadi di bawah sebagaimana sampaikan, misalnya diriwayatkan oleh Abu Dawud di bawah, kemudian diriwayatkan oleh Tirmidzi. Abu Dawud misalnya gurunya ke gurunya sampailah ke Abu Hurairah. Kemudian Abu Dawud, Tirmidzi juga demikian. Imam Tirmidzi ke gurunya sampai juga ke Abu Hurairah. Kemudian juga misalnya Imam Ibnu Majah, Imam Nasai. Imam Nasai juga ke gurunya. Kemudian mereka bertemu kepada Abu Hurairah. Yang mereka riwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, redaksi hadisnya itu, matan hadisnya sama. Itu juga. Misalnya hadis tentang berwudu. Hadisnya tentang berwudu atau hadis yang tentang membatalkan wudu misalnya. Hadisnya tentang membatalkan wudu, tetapi perawinya di bawah itu banyak. Banyak pun jalurnya di bawah, tetapi tetap mereka bersatu di atas, yaitu di sahabat yang sama. Kata kuncinya adalah di sahabat yang sama. Matan hadisnya sama, sahabatnya sama, walaupun pecah di bawah, rawi-rawinya, banyak jalur di bawah, tetapi selama diikat oleh sahabat yang sama, maka itu disebut dengan mutaba'ah. Seandainya misalnya riwayat Nasai ini do'if. Di mana do'ifnya? Barangkali di gurunya Imam Nasai. Gurunya Imam Nasai ini do'if. Tetapi oleh karena ada jalur lain, misalnya Ibnu Majah. Ibnu Majah kita periksa, mulai dari Ibnu Majah kepada gurunya, adalah rawi-rawi yang sikoh-sikoh. Orang-orang yang terpercaya. Kemudian sanadnya bersambung-sambung. Walaupun tadinya di riwayat Nasai hadis ini do'if, gara-gara ada perawi yang bermasalah di sana, tetapi tertutupi oleh jalur yang lain. Maka fungsi mutaba'ah di situ, banyaknya jalur ini, walaupun nanti di ujung bertemu. Bisa jadi riwayat Nasai lemah, tetapi riwayat Ibnu Majah bisa jadi sahih. Maka tidak serta-merta hadis Imam Nasai ini lemah, lalu kita buang. Kenapa? Karena masih ada jalur lain yang mendukung. Maka jalur lain tersebut bisa menjadi penguat. Dengan demikian maka fungsi mutaba'ah itu adalah sebagai pendukung. Baik, Ustaz. Berarti hadis mutaba'ah ini adalah sebuah metode atau kumpulan dari berbagai rawi, sehingga hadis tersebut bisa menjadi kuat gitu. Iya, demikian. Jadi mutaba'ah itu fungsinya adalah memperkuat jalur lain. Bila mana jalur lain ada yang sama kita dengan misalnya ada jalan tol,
ada jalan lintas, Iya. dan ada juga jalan gang. Jalan Gang Darmo contoh ya. Jadi bila mana tersumbat satu jalur, maka orang lewat jalan lain, jalan gang. lain. Misalnya lagi macet nih, mau lebaran. Jalan yang sana misalnya ada macet. Atau misalnya di sana ada kayu yang tumbang. Ya kan? Maka jalur tol bisa dilewati. Ada alternatif lain. Sehingga kita masih bisa sampai kepada tujuan. Artinya, hadis itu, matan yang sama tadi, masih dapat dipakai. Walaupun misalnya hadis yang lain, dari jalur yang lain, bermasalah. Tidak dibuang matannya gara-gara sanadnya bermasalah. Kenapa? Oleh karena ada jalur lain, sanad lain yang mendukung. Di mana jalur tersebut masih bagus. Iya. Ya, roi-roinya siko-siko, sanadnya bersambung-sambung dan bebas daripada cacat. Baik, Ustaz. Berarti kita sebagai masyarakat ya tidak boleh sembarang langsung ya membuang hadis yang doif, kita baca doif di bawah, biasanya kan gitu di dalam buku-buku derajatnya doif gitu. Iya, jadi tidak serta-merta. Jadi bila bisa jadi hadis yang doif yang ini memiliki jalur pendukung yang lain. Sehingga naik derajatnya menjadi hasan. Iya. Atau bila mana begini. Nah, ini ada fungsi lain menarik juga ini. Katakan semuanya hadisnya adalah hasan. Jalur Abu Daud itu hadisnya hasan. Kemudian jalur Imam Tirmidzi juga hasan. Kemudian di jalur Nasai juga hasan. Ibnu Majah juga hasan. Banyaknya jalur ini saling memperkuat, bisa jadi menjadi sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Menjadi sahih. Aturannya hasan menjadi sahih. Iya. Nah, jadi fungsi mutawatir sangat banyak. Atau misalnya begini. Nanti akan coba kita gabungkan dengan pengertian syawahid. Syawahid ini adalah sama sebenarnya, sama-sama riwayat pendukung. Hadisnya sama, tetapi lewat jalur lain juga. Tetapi bila mana syawahid ini banyak, maka bisa jadi mutawatir. Bukankah hadis mutawatir itu adalah kumpulan daripada banyaknya jalur? Jadi munculnya hadis mutawatir karena banyak yang meriwayatkan hadis ini. Banyak jalurnya. Hingga sampai kepada Nabi. Sehingga semakin sedikit kemungkinan orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis itu tersalah. Atau berbohong. Karena banyak yang melihatnya, banyak yang menyaksikan kejadian tersebut. Demikian akhir. Baik Ustaz. Kita telah masuk kepada tadi syawahid ya sedikit pemirsa. Tentang pengertian syawahid yang telah dijelaskan oleh Ustaz sedikit. Bagaimana untuk selanjutnya, ini semakin menarik. Kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita yaitu tentang ilmu pendahuluan ilmu hadis bersama ustadz kita. Dan tadi telah kita bahas tentang syawahid, namun masih belum dipaparkan semuanya. Langsung saja kita minta penjelasannya kepada ustadz yang telah bersama kita. Silakan ustadz. Baik. Syawahid itu sendiri memiliki pengertian yaitu hadis yang sama diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda. Jadi hadis yang sama diriwayatkan oleh perawi yang berbeda melalui sahabat yang berbeda. Sahabatnya berbeda. Rawinya berbeda. Tetapi matannya sama. Berbeda dengan tadi mutaba'ah, hadisnya sama, sahabatnya sama, tetapi perawi di bawahnya berbeda.
Sedangkan syawahid matannya sama, rawinya di bawah berbeda, sahabatnya di atas juga berbeda. Yang menyamakannya adalah matannya. Matanya sama. Matan hadisnya sama. Sama-sama berbicara misalnya tentang wudu, ya, matannya sama, matannya itu juga, sahabatnya berbeda, rawinya juga berbeda. Itu syawahid. Jadi fungsinya sama dengan mutaba'ah. Fungsinya sama dengan mutaba'ah, yaitu sama-sama hadis pendukung. Bila mana jalur sahabat A, misalnya Abu Hurairah, jalurnya ke bawah, ada yang do'if, maka tertutupi oleh syawahid yang lain. Ada syahidnya, ada jalur sahabat yang lain. Katakan misalnya Ibnu Mas'ud ke bawah. Jadi jalur Abu Hurairah yang do'if tertutupi atau terdukung, ya, terbantu oleh syawahid yang lain, yaitu jalur Ibnu Mas'ud. Jadi fungsinya sama dengan mutabah tadi. Jadi sama-sama menjadikan bila mana hadis itu dhaif, maka banyaknya jalur ini, ya, akan menguatkan satu sama lain. Bisa jadi nanti naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Atau bila mana hadis ini adalah hasan, banyaknya jalur tersebut menaikkan dirinya menjadi sahih li ghairihi, dan seterusnya. Baik, Ustaz. Berarti syawahid ini sendiri dari segi bahasa apa itu, Ustaz? Dari segi bahasanya, syahid itu artinya kesaksian. Jadi hadis saksi. Jadi saksi itu ya, bahasa sederhananya pendukung. Mana pendukung? Mana saksi? Saksi. Gitu dia. Jadi apa buktinya? Bahwa riwayat Abu Hurairah ini benar. Oh, ada itu jalur lain, yaitu riwayat Ibnu Mas'ud. Jadi syahid itu artinya yashhad, alladhi yashhad. Yaitu hadis yang bersaksi. Seolah-olah yang ini riwayat yang satu butuh saksi, yaitu mana jalur lain. Jadi jalur lain tersebut merupakan saksi atas hadis yang lain. Baik, Ustaz. Berarti intinya syawahid dan mutaba'ah ini adalah dua poin yang saling menguatkan, ya, hadis-hadis yang lain. Berarti kita tidak boleh sembarang membuang hadis. Baik itu do'if, kita harus melihat hadis-hadis yang lain dari berbagai jalur. Baik, Ustaz. Baiklah, selanjutnya ini ada tentang ilmu hadis dan sanad. Bagaimana ini, Ustaz? Silakan. Jadi terakhir adalah pembahasan tentang istilah ulumul hadis. Ulumul hadis ini, ilmu hadis ini adalah ilmu yang membahas tentang qawanin ataupun rumus-rumus ataupun kaedah-kaedah yang dengannya kita mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Jadi ilmu hadis itu adalah kumpulan ilmu, ya, kumpulan ilmu ataupun kumpulan kaedah-kaedah yang membahas, yang ujung-ujungnya nanti kita mengetahui dengannya mana hadis yang makbul dan mana-mana hadis yang mardud. Jadi ilmu hadis sangat penting. Jadi tidak semua yang disandarkan kepada Nabi otomatis hadisnya diterima. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang memisahkan mana hadis yang makbul diterima, mana yang mardud adalah ilmu hadis. Oleh karenanya penting sekali mempelajari ilmu hadis ini. Baik, Ustaz. Baiklah pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini kita telah sampai kepada kesimpulan tentang pembahasan kita hari ini. Biar lebih dapat kami pahami gitu. Kepada Ustaz kami persilakan. Baiklah, sebagai kesimpulan tentang pengertian-pengertian dasar dalam ilmu hadis. Tadi kita telah mengupas banyak hal, ya. Mulai dari kutub sita, kemudian juga ada muttafaqun alaih. Ada muttafaqun alaih, dan diteruskan dengan muhaddis, kemudian dilanjutkan dengan pengertian mutaba'ah dan syawahid, kemudian diakhiri dengan pengertian ulumul hadis ataupun ilmu hadis.
Sebagai kesimpulan, baiklah untuk kutub sittah. Kutub sittah ini merupakan istilah kitab. Iya. Jadi ada 6 kitab induk hadis yang terdiri dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Arba'ah yaitu Sunan Abu Dawud, Iya. Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Jadi 6 kitab ini disebut sebagai kitab induk 6 kitab induk hadis ya. Iya. Atau dalam bahasa Arab disebut sebagai kutub sittah. Kemudian berikutnya adalah riwayat muttafaq alaih. Tadi kita sebutkan bahwa derajat paling tinggi di antara kesohihan hadis itu adalah yang paling tinggi adalah muttafaq alaih. Jadi ada sohih, di atasnya lagi adalah muttafaqun alaih. Di atas muttafaqun alaih itu di atas sohih itu adalah riwayat muttafaqun alaih, di mana Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama sepakat mengeluarkan hadis tersebut di dalam kitab sohihnya. Iya. Kemudian berikutnya adalah muhaddis. Muhaddis ini adalah orang ulama hadis yang telah banyak melakukan telaah terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Banyak menghafal hadis. Ya, bukan cuma menghafal hadis, tetapi menghafal hadis lengkap dengan sanad-sanadnya. Bukan cuma demikian, tetapi juga mengetahui rawi-rawinya, mengetahui nama-namanya, identitas rawi-rawinya, bahkan mengetahui aspek jarah ta'dilnya. Kemudian berikutnya adalah mutaba'ah. Mutaba'ah ini adalah hadis yang memiliki pendukung, riwayat pendukung. Mutaba'ah ialah hadis yang sama, matan yang sama diriwayatkan oleh perawi yang berbeda melalui sahabat yang sama. Katakan tadi Abu Hurairah. Abu Hurairah menyatukan di antara banyaknya jalur ini. Matannya sama, rawinya berbeda-beda di bawah, tetapi disatukan oleh sahabat yang sama. Itu mutaba'ah. Kemudian selanjutnya adalah syawahid. Syawahid ini adalah matannya sama, rawinya di bawah berbeda, sahabatnya di atas juga berbeda. Bisa jadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian Ibnu Abbas, begitu juga dengan Jabir, kemudian dengan Ibnu Mas'ud. Jadi rawinya banyak di bawah, kemudian di atas juga sahabatnya berbeda, tetapi disatukan oleh matan yang sama. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah pengertian tentang ulumul hadis. Ulumul hadis ialah ilmu yang membahas tentang undang-undang ataupun peraturan ataupun kaedah-kaedah, rumus-rumus yang dengannya diketahui mana hadis yang makbul dan mana hadis yang mardud, mana hadis yang sahih, mana yang hasan dan mana yang dhaif. Demikian. Baik. Terima kasih Ustadz atas pembahasannya. Jazakumullahu khairan. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara tentang pengertian ilmu hadis atau pendahuluan tentang pengertian ilmu hadis. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.